Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ini seruan Allah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya. Maksudnya dengan diridhoi, ya, dengan ridho kita kepada Allah, supaya beribadah kepada Allah saja dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuklah, kata Allah, ke dalam golongan hamba-hambaku, yaitu hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Selanjutnya, jiwa yang hebat itu nanti akan dimasukkan ke dalam surgaku, ke dalam jannahku yang penuh dengan kenikmatan. Ini adalah janji Allah kepada manusia yang memiliki jasad yang kuat, pasti akan memiliki jiwa yang hebat. Ini sesuai dengan tema pada pagi hari ini. Nah, jadi saya temanya itu bertanya, betulkah jasad yang kuat ada jiwa yang hebat? Ini tambahannya, beliau sahabat kita Pak Saifuddin, jawabnya ada di Masjid Abdul Aziz Tanjung bagi orang-orang yang mendengarkan dengan seksama. Oke. Baik, mari sebelum kita menginjak atau memasuki kepada tema ini, kita selaku insan yang beriman selalu mengucapkan syukur, alhamdulillah, atas nikmat, atas limpahan barokah, karunia, rizki, dan kesehatan serta kesempatan. Karena itu merupakan nikmat yang paling tinggi, sehingga kita pada pagi yang cerah ini bisa sama-sama hadir dalam majelis yang penuh barokah, yaitu majelis ilmu. Sholawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada imam kita, tauladan terbaik kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istrinya, para sahabat-sahabatnya yang telah bahu-membahu berjuang membantu sehingga tegaknya dinul Islam sampai saat ini. Pun pula Allah limpah curahkan salawat dan salam kepada kita semua, kaum mukminin dan mukminat yang betul-betul setia menjalankan risalah beliau, yaitu Islam yang mulia ini. Semoga kita diselamatkan di dunia ila yaumil qiyamah, amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati Allah, tema ini kelihatannya mudah diucapkan, tetapi butuh perjuangan. Karena apa? Jiwa yang sehat, jiwa yang kuat, jiwa yang akan hebat itu harus ditopang oleh jasad atau tubuh yang kuat dan sehat pula. Nah, ayat yang tadi dibacakan
ternyata menjelaskan tentang jiwa yang hebat, yaitu jiwanya orang-orang yang beriman, yang senantiasa tentram karena selalu zikrullah, selalu mengingat kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada pula. Ya. Karena apa? Jiwa yang tenang itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman, itu akan selalu mendatangkan nikmat tentram. Tentramnya itu karena hatinya selalu berzikir kepada Allah, tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, serta ridho, ikhlas, tunduk dan patuh kepadanya. Kemudian kita pun nanti akan mendapatkan ridho Allah. Ya. Jadi ridho itu bukan kita saja yang mampu melaksanakan perintah dan ketundukan kepada Allah atau beribadah kepada Allah, tapi kita pun selalu berdoa supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kita itu beribadah, menunaikan kewajiban hanya sebatas menggugurkan tugas kewajiban sebagai hamba kepada Allah saja. Sebagai contoh, alhamdulillah saya sudah bisa sholat maghrib gitu ya. Karena apa? Allah itu sebenarnya kita sholat atau tidak sholat itu tidak butuh sebenarnya, tetapi yang butuh kita adalah nikmat sholat. Untuk orang yang mengaku beriman itu akan dinikmati baik secara jasad maupun secara jiwa kita. Nanti akan kita uraikan ya. Kita ridho dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita harus nerimo, yakin dengan qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan qanaah. Nerimo ya. Dapat rizki banyak, alhamdulillah, semoga bisa beribadah dalam bentuk sedekah, zakat dan sebagainya. Mendapatkan kesempitan di bidang rizki, alhamdulillah, semoga kesempitan rizki membuat kita semakin taat dan selalu memohon kepada Allah karunia atas limpahan rizkinya. Jadi dua-duanya itu antara kekurangan dan berlebih itu merupakan ujian pula untuk kita semua. Kita harus tunduk dan qanaah apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya saat sakaratul maut, kemudian hari kebangkitan dan hari kiamat, orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang ini akan disambut dan dipersilahkan masuk ke dalam surganya dan dikelompokkan pada kelompok yang sebelah kanan. Siapa dia yang sebelah kanan? Yaitu hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang-orang yang dikelompokkan di sebelah kiri, orang yang celaka. Tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan kita ngaji seperti ini nanti kita semakin paham, apa iya sih dalam badan atau jasad yang kuat, yang sehat terdapat jiwa yang hebat. Ada pertanyaan dalam sebuah pengajian, saya ditanya, teorinya Pak Toha terbantah. Loh, ini saya menyampaikan bukan teorinya Pak Toha, ini adalah teori kalamullah, sunnah-sunnahnya Nabi. Karena mereka belum paham, yang mengatakan orang gila, badannya sehat, badannya kuat, tapi jiwanya juga lumpuh, sakit dan tidak mampu membedakan mana yang benar mana yang salah. Nah, ini sepintas memang kelihatan benar kalau kita tidak paham dengan definisi tentang sehat. Beda dengan jamaah di sini ya. Sehat itu bukan hanya cuma waras, tetapi orang yang sehat jasadnya, sehat jiwanya, sehat hatinya, sehat dalam bersosialisasi, sehat ekonominya, dan sehat-sehat di bidang-bidang spiritual. Ya, jadi sehat itu kompleks. Jadi kalau orang edan itu bukan sehat tapi waras.
Beda waras dengan sehat. Paham nggih? Nanti barangkali ini ada pertanyaan yang ada apa namanya? Nanti bonusnya ya. Apa bedanya waras dengan sehat? Nah, orang yang ODGJ kelihatannya makannya enak, bahkan makan di tempat sampah pun dia tidak pernah sakit katanya. Tapi jiwanya tidak hebat. Itu katanya orang-orang yang dianggap sehat menurut mereka yang tidak paham dengan definisi sehat. Ya. Tapi jamaah di sini yang lalu kan sampun ngertos nggih, sehat niku nopo. Nah, nanti dibuka lagi ya catatan-catatan yang lalu. Nah, mungkin kita pada saat sekolah SD, SMP kita mengingat kembali pelajaran. Ada teori di bidang kesehatan jasmani dan olahraga. Dulu waktu SD namanya pelajarannya itu kesehatan jasmani atau olahraga. Sering mendengar nggih, mens sana in corpore sano. Ya. Pernah ingat nggih? Jadi ini bahasa Latin, Bu. Ya, ini cuplikan dari penulis seorang penyair Romawi yang bernama Decimus Iunius Juvenalis, dan ini terkenal namanya disingkatnya Juvenal. Ya, teorinya Juvenal. Ini tulisan ini terjadi pada abad yang kedua Masehi di dalam sebuah karya Satir X ya, yang mengandung arti di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat ya. Namun sering diartikan kata-kata mutiara ini di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini dulu sering dibantah karena pemahaman kesehatan atau pengertian tentang sehat yang dipersempit. Nah, tapi kalau jamaah di sini sudah pernah mendapatkan teori tentang atau definisi tentang sehat. Nah, baik, kita sambil membaca Ibu ya. Jadi mengapa dan bagaimana Islam itu mengajarkan di dalam tubuh, di dalam jasad, di dalam badan kita yang sehat itu akan menghadirkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa, akan memancarkan jiwa yang hebat ya. Ini adalah prinsip yang menyatakan tentang kondisi fisik. Ini fisik itu sami mawon kali badan atau jasad, dan kondisi batin, jiwa, mental itu atau yang disebut dengan rohani itu saling berkaitan erat. Jadi berkaitannya itu betul-betul tidak bisa dipisahkan ya, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, saling mendukung dan saling melengkapi. Nah, kita perlu paham fisik atau yang disebut jasad atau badaniah yang sehat, yang kuat dan bugar, ini menjadi dasar yang kokoh, akan menjadi pondasi yang betul-betul kuat, kokoh agar hati, pikiran kita dan jiwa bisa berfungsi maksimal. Kemudian selalu merasa tenang, tentram, dan tangguh menghadapi ujian-ujian. Nah, di sini untuk tumbuh kembang itu lebih cenderung, kalau tumbuh itu berarti urusannya kepada tumbuhnya fisik atau jasad atau badan kita. Tetapi sebaliknya, kalau jiwa yang tenang dan baik, ini juga sangat berpengaruh dan sangat membantu tubuh tetap sehat, tangguh dan fit. Mulanya ada orang yang stres gara-gara hutangnya banyak, tidak bisa bayar, yang tadinya cantik jadi kurang menarik, yang tadinya ganteng ternyata karena berbagai masalah yang ada di dalam jiwanya membuat kegantengannya itu juga seperti meluntur, seperti cairnya es, memudar. Sing tadinya kelihatan kokoh kayak es batu gitu ya, kemudian karena jiwanya bermasalah kemudian meluntur menjadi orang yang tidak menarik, tampak dilihat dari
jasad. Ini menggambarkan bahwa fisik jasad yang sehat, yang kuat itu betul-betul menjadi dasar untuk memiliki jiwa yang hebat atau jiwa yang sehat pula. Nah, kalau kita ditanya, apa sih kebutuhan jasadiah kita, fisik kita? Ya tadi, makan, minum, sandangan, rumah atau papan. Sedangkan jiwa atau mental kita, ruhani kita, kebutuhannya apa? Dia juga sama butuh makanan supaya bisa berkembang dengan baik. Apa makanannya? Ibadah yang istiqomah, ibadah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian supaya jiwanya tetap terpelihara, karena tempatnya iman ada dalam jiwa kita. Kadang iman yang menebal dan menipis, supaya konsistensinya terjaga, selalu menebal dan selalu minimal, tetaplah menjadi iman yang baik. Itu makanannya thalabul ilmi seperti ini. Maka berbahagialah bagi kita semua yang masih menyempatkan ngaji. Tanya istri saya padahal tadi malam itu ada hajat bumi, dan saya di daerahnya kan dianggap dituakan. Yang namanya sinden, yang namanya padalang, manggil-manggil. Saya kan juga pengen tahu sampai mana sih acaranya. Dipanggil-panggil, mana Pak Haji Muhammad Toha gitu ya. Kan biasanya suka minta disawer, Bu. Mereka kehilangan sosok Pak Haji Toha. Tetapi alhamdulillah karena rindunya Pak Toha dengan jamaah di sini, harus mengorbankan saya tidak nonton semalam suntuk tentang golek atau wayang golek yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Brebes. Saya hanya pamit mohon maaf. Saya karena memiliki tugas yang sangat berat, sangat harus menjaga kesehatan saya. Karena apa, Bu? Kelihatannya gampang menyampaikan begini. Tetapi kalau seorang alim, seorang ustadz, seorang guru menyampaikan ilmu yang keliru, maka akan menyesatkan orang yang mendengarnya. Maka hati-hati, jangan bangga menjadi kiai, jangan bangga menjadi ulama kalau tidak mampu menjaga jiwa atau jiwa yang akan dibikin hebat oleh Allah dan akan dimasukkan ke surganya Allah dengan tidak istiqomah memelihara jiwa ini. Jadi pilihan, Bu. Istri saya berbisik, Mas, nggak kepenak ya? Kita sebenarnya dinanti-nanti di sana karena kita dituakan. Tapi kalau itu juga kebaikan dan pengajian seperti ini juga kebaikan, yang baik itu pun perlu dipilih. Begitu nggih, Bu? Siap nggih? Kita kalau memiliki kebaikan, pilih yang terbaik. Tapi kalau ada keburukan di mata kita, maka untuk meninggalkannya yang mana dulu yang harus ditinggalkan? Yang paling buruk yang harus ditinggalkan dulu, mungkin yang sedang-sedang saja, karena kita mungkin ya toleransi dan sebagainya, dengan niat bismillah ya Allah, karena ini merupakan kebiasaan adat istiadat yang ada di masyarakat kita. Saya mengikuti, tetapi bukan menjadi orang yang menjadi orang yang penting membuat sesuatu yang tidak disyariatkan oleh agama, tapi hanya sekedar menghormati. Ya, ini hajat bumi itu kalau di sebelah sana itu kadang-kadang mudah mengharamkan, karena banyak nuansa musik, banyak nuansa yang mendatangkan syahwat yang tidak baik. Tetapi kalau hajat buminya dikemas dengan tadi dakwah lewat wayang golek, dakwah dengan pengajian, santunan anak yatim, Muhammadiyah lewat dakwah kulturalnya, insya Allah mengapresiasi. Karena budaya itu merupakan hasil budi dan daya manusia yang perlu dijaga dan dirawat, serta sesuai atau selaras dengan tuntunan agama. Intinya kemasan serta isi dan tujuannya harus tidak menabrak Quran dan Sunnah. Kita jangan mudah menjustis, ya. Baik, tadi makanan fisik atau jasad adalah makan minum yang bergizi, bukan MBG saja ya, Bu ya. Judulnya MBG, tapi makanan yang sehat itu makanan yang halal dan yang thayyib.
Kemudian pada penjelasan yang lalu, supaya kita sehat, makan yang halal dan yang thayyib saja tidak cukup, tetapi harus tidak berlebih-lebihan. Ini Islam luar biasa, ya. Kemudian makanan rohani kita tadi, ibadah yang istiqomah, sesuaikan dengan perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat. Ikuti para alim, para kiai yang lurus, yang hanif, ya, bukan ulama atau kiai yang hanya cuma labelnya saja. Kita pun harus hati-hati memilih guru. Paham ya? Nah, baik, kita menginjak kepada pandangan Islam tentang di dalam tubuh jasad yang kuat pasti akan memancarkan jiwa yang hebat. Nah, ternyata mensana in corpore sano ini merupakan sebuah konsep orang Romawi kuno, sudah diukir di dalam Islam ini jauh sebelumnya. Karena ajaran Islam, bahkan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah menegaskan keutamaannya. Nah, mau bukti bu? Ini buktinya. Ada dalil hadis, ya. Ini teks potongan hadis riwayat Muslim. Nomor hadisnya pada nomor hadis 2664 dari Abu Hurairah radhiyallahu an sebagai berikut. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa habbu ilallah. Ini sebenarnya sudah disampaikan, ya, yang lalu, ya. Ila akhiril hadis, ya, biar cepat. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah. Namun pada potongan hadis berikutnya, ya, meskipun dicintainya itu mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah, tapi pada keduanya itu ada kebaikan. Allah masih menghargai kepada orang yang lemah, karena lemah pun merupakan ujian. Mungkin maksud hadis itu seperti ini. Tetapi Allah tetap lebih memilih dan mencintai mukmin atau orang-orang yang beriman yang kuat. Nah, kekuatan ini ternyata setelah ditafsiri oleh para alim, para ahli, para kiai, para ulama salaf, ini bukan hanya sekedar kuat fisiknya, yang badannya seperti adirai misalnya. Bukan. Tetapi kekuatan fisik pun ditambah juga kekuatan iman. Ya, kekuatan berislamnya betul-betul istiqomah, dan kekuatan tekad untuk menapaki menapaki tentang kebaikan-kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah dan yang diberikan penugasan kepada kita sebagai khalifatul ardi. Jadi manusia itu diciptakan untuk menjadi penguasa dan pengelola di bumi. Nah, kemudian tadi yang pertama ini bukti bahwa teori mensana in corpore sano itu ternyata sudah lebih dulu digariskan dan diajarkan oleh Islam lewat dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata ibu bapak yang hadir di sini, tubuh kita ini adalah titipan Allah sebenarnya, ya, wajib kita rawat dengan baik, karena tubuh yang sakit ini seringkali menghambat kita untuk melakukan kegiatan ibadah, untuk berbuat kebaikan jadi sungkan, untuk menjalani kewajiban jadi aras-arasen, kata orang Tanjung. Ya, ini kalau kita jasadnya, tubuh kita sedang sakit, maka harus kita itu menjadi muslim yang kuat jasadnya. Nah, di dalam kaitan tentang jasad dan jiwa ini, Allah itu memerintahkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kaitan pengen kita kuat jasad dan jiwanya, Allah itu akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut mau merubah nasibnya sendiri. Jadi kalau pengen kuat jasadnya,
makan yang bergizi, istirahat yang cukup, hindari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, minum khamr, berjudi, melek malam dan sebagainya. Itu harus kita hindari. Apalagi yang mungkar, hasad, hasud, dengki, itu harus dibuang jauh-jauh. Nah, kemudian yang ketiga, ini teori tentang jiwa yang sehat akan memancarkan jiwa yang kuat. Ini ternyata pada nomor 3 ini menggambarkan keseimbangan jiwa dan fisik atau jasad. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kesehatan tubuh, kesehatan pendengaran, dan kesehatan penglihatan. Nah, ini hadis ini diriwayatkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ya, ada yang hafal doanya ini? Ada enggak? Ayo, kalau ada yang hafal nanti dapat bonus. Boleh ngacung? Ya. Alhamdulillah. Terus Pak? Ya. Ya, alhamdulillah. Ini 100 untuk Bapak ya. Nanti apa ya? Bonusnya menyusul. Ini sebenarnya di dalam naskah sebenarnya dicantumkan doa ini ya. Terus Pak, ada lagi Pak yang di bawahnya. Ini tepat sekali, betul ya. Nah, nanti jamaah-jamaah yang lain minta belajar sama beliau ya. Itu adalah doa yang selalu dibaca dan diajarkan pada petang dan pagi hari. Jadi ya Allah, tadi Rasulullah juga mendoakan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kesehatan tubuh, kesehatan badan, kesehatan fisik ya, kesehatan pendengaran. Enak enggak jadi orang yang tuli atau yang budeg? Coba. Kalau lihat itu kibolot, tahu nggak? Kasihan saya kalau ada. Tahu ya kibolot gitu? Ya kasihan tuh, meskipun itu adalah acting atau sebuah peran, tapi itu gambaran kalau kita memiliki kurangnya pendengaran. Kemudian misalnya kita tidak mampu berbicara, coba lihat itu orang Tegal, limbat ya. Ngomong wak-wik, usak nih. Kan tidak enak orang anjog-anjog gitu ya. Itu kan hanya cuma peran. Tetapi kita perlu berdoa untuk menghindari hal-hal tersebut. Kemudian ada lagi, enak enggak jika mata kita nikmatnya dicabut kemudian tidak mampu untuk melihat, misalnya karena diabetes yang berlanjut ya, nanti terjadi kerusakan penglihatan, indera penglihatan, atau satu kecelakaan yang menyebabkan mata kita tidak mampu melihat. Pengen nggak seperti itu? Ya Allah, kalau ditanya pelangi-pelangi alangkah indahmu ya, merah kuning hijau di langit yang biru, bisa menikmati enggak kira-kira? Itu bila mana mata kita dicabut nikmatnya oleh Allah. Nah, tadi doa yang selanjutnya juga doa yang betul-betul luar biasa. Kita minta supaya terhindar dari kekufuran ya, terhindar dari ketidakbaikan. Maka doa itu selalu dibacakan untuk kesehatan jasad, kesehatan jiwa, dan kesehatan kita di dalam beragama yang baik. Hadis ini hadis riwayat Abu Dawud. Ini Mas Irwannya kelupaan Pak, jadi tidak dicantumkan di sini doanya. Nanti kapan-kapan kita lengkapi, kita sampaikan ya. Nah, supaya mempercepat, mengapa kita harus paham
tentang kesehatan jasad atau fisik yang kuat itu akan memancarkan sesuatu jiwa yang hebat. Karena tadi panggilan Allah itu bukan kepada orang-orang yang bodoh, bukan kepada orang-orang yang lemah, ya. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu panggilan itu khusus untuk orang-orang yang berjiwa hebat tadi, maka akan ditempatkan di dalam surga. Maka kalau kita jadi orang muslim, orang yang mengaku dirinya beriman, menjadi orang yang biasa-biasa saja, tidak memiliki jiwa yang hebat, ya sudah. Nanti di sana juga biasa-biasa saja. Mungkin sih akan menikmati surga, tetapi melalui proses yang cukup panjang. Seperti noda yang ada di dalam tubuh kita, noda yang ada dalam pakaian kita. Kita mau pengen bersih, pengen ditempatkan ke dalam almari yang indah, yang wangi, atau kalau manusia akan ditempatkan ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, dicuci, dikecek-kecek dulu, ya, masuk di dalam neraka. Sudah selesai dikucek di dalam neraka, mungkin baru dimemeti. Dimemeti itu dibibita kalau orang Sunda mah. Apa kata orang Jawa? Dipetani bolehlah, disuai-suai ke lo cek Sunda mah, ya, dipetani, ya. Jadi sudah pengen masuk surga, cuma dikasih, bau harumnya surga luar biasa, bikin ngiler, bikin ngelai cek orang Sunda mah, ya. Itu baru harumnya surga saja. Setelah harumnya surga, baru mimpinya surga. Waduh, bidadari yang cantik, yang perawan sudah mau menghampiri kita. Istri kita yang dulu pada saat meninggal tidak jauh dengan kita misalnya, sudah peot, sudah nini-nini, sudah tidak menarik lagi. Di sana muncul lagi jadi sosok bidadari yang perawan kembali. Nah, ini mimpi-mimpi indah itu pasti akan membuat kita sangat tertarik. Menyesal kalau kita pada akhir hayat atau akhir usia kita nanti malah tidak mampu menjaga kesehatan jasad yang nantinya akan memantulkan atau memancarkan jiwa yang hebat tadi. Baik, ya. Ini saya perlu menjelaskan hubungan keduanya itu secara praktis supaya mudah difahami maksudnya, ya. Ini yang pertama, tubuh yang kuat ternyata ini merupakan dasar pondasi untuk mendukung jiwa yang hebat. Uraiannya, poin pertama, tubuh sehat membuat kita tidak mudah lelah. Coba kalau kita anemia, Bu, ya, kita kurang darah anemia nggih. Nembeken melaku 100 meter wis ngos-ngosan, wis kleyengan, vertigonya datang. Ya. Kemudian tidak mudah cemas kalau jasad kita tangguh dan sehat. Misalnya kalau tubuh kita sehat, ada orang ketabrakan, dier, ya. Kemudian kepalanya bocor misalnya, ya. Itu kalau orang yang mentalnya lemah, yang tubuhnya tidak kuat, ya, itu cemas, gemeteran. Orang yang ketabrak, dia yang semaput. Ada nggak yang kira-kira? Ada orang yang misalnya seorang ibu melahirkan, suaminya malah terkencing-kencing, ya, stres itu, ya. Itu karena apa? Karena suaminya itu, istrinya pada saat melahirkan itu ndak kayak kucing meneng-menengan, Bu. Ini bedanya kucing dengan wanita, ya. Kalau kucing mau kawin tukaran dulu, mau lahir menang-menangan dulu, ya. Tapi kalau manusia kalau mau kawin rapih-rapih dulu, ya. Tapi kalau mau lahiran ribut, sa-RT sa-RW dengar semua. Wah, si fulani pada saat melahir jambaki bojone, jambaki suamine, ya. Serba disalahkan dan sebagainya gitu, ya. Akhirnya suaminya tidak bisa tidur nonggoni orang yang mau lahiran, nonggoni istri tercintanya mau melahirkan. Karena tubuhnya sakit, kurang tidur, sehingga mudah stres. Sing carcur buang air kecil
di toilet, itu malah suaminya yang melahirkan, malah tidak terkencing-kencing. Nah, ini contoh ya. Nah, kemudian tubuh yang kuat itu juga punya energi untuk beribadah. Sekarang saya jujur nih mau tanya, orang yang sudah asam uratnya tinggi, pinggangnya pegel, kolesterolnya tinggi, sering vertigo, ya, mau sholat takut terjatuh karena vertigo, kan jadi aras-arasan Bu mau sholat, betul nggih? Nah, maka Islam mengajarkan jaga tubuhmu harus kuat, harus sehat. Nah, untuk belajar apalagi mau ngaji, waduh sungkan, boyoke loro boyoke loro ya, pandang gehek lengsengan lah. Jadi setannya menggodanya luar biasa, membisiki, wah pengajian tak sering ada di YouTube, ada di TikTok gitu ya, buat apa repot-repot di sana, duduk pasti pegel yang kau dapat. Itu yuwaswisu fi sudurinas, setan berbisik di dalam dada manusia supaya tidak hadir di majelis taklim. Begitu, karena tubuh yang lemah, jasad yang lemah, itu mudah setan untuk menggoda kita untuk tidak beribadah, apalagi belajar, sungkan. Nopo malih tolong menolong kepada sesama, ada gotong royong pengumuman, pada hari Ahad ini warga RT sekian, RW sekian dimohon untuk hadir gotong royong kuras got. Walah, setan mulai berbisik, boro-boro nguras got pan rukube kayong kangelan, kayong repot. Nah, ini kalau tubuh kita dalam kondisi sakit. Nah, baik, pada poin berikutnya, penyakit fisik yang berkepanjangan ini kadang bisa memicu kesedihan yang berlebihan. Coba kita kalau sakit gak sembuh-sembuh, berobat ke dokter A, dokter B, dokter C, ora waras-waras, tidak sembuh-sembuh, tidak ada perbaikan. Akhirnya setan berbisik, di sana ada mbah dukun, ya, wah, ini mulai berbisik, ya. Padahal hadisnya jelas, barang siapa yang meyakini kepada kahyun dan sejenisnya, maka dia tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Berarti kita tidak iman kepada Al-Quran. Berarti agar kita masih percaya sama dukun sing senenge goro, ngumbar lambe, ya, untuk oleh rupe, ya, itu berarti kita termasuk tidak iman kepada Al-Quran. Itu manaudzubillah. Pengen kados niku sakit fisik berkepanjangan, mboten nggih? Maka jaga kesehatan. Nah, bisa juga memicu kesedihan, sering gerentes, merasa diri paling lemah, merasa diri paling susah. Padahal la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita sedang tidak nyaman, sedang sakit, maka tetap kata Allah, banyak-banyaklah kau bersyukur atas nikmatku, kata Allah. Kalau kamu kufur nikmatku, kata Allah, tunggu azabku yang paling menyakitkan, yang lebih tidak menguntungkan dan mengenakan, kata Allah. Buktinya dalam teori ilmu patologi, paham ya ilmu patologi? Ada yang paham? Ilmu tentang penyakit, ya. Jadi kalau orang yang berpenyakit lama itu selalu merasa diri itu paling lemah, paling susah, paling sedih. Tetapi Islam tidak begitu, tetap harus bersyukur. Mulane orang tua kita dulu ada orang ketabrak, sirahnya bocor, dijahit gitu ya. Untung si fulan ketabrak mung kepalanya bocor gitu ya. Si sana mah lehernya potong, terpisah dari. Ada yang kena stroke, alhamdulillah, untung masih stroke, masih bisa bangun, masih bisa dipapah gitu ya. Tapi si fulani ternyata kena stroke, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kita dagangnya rugi, ternyata ada yang lebih sakit lagi, ada yang korupsi, kena tangkap tangan KPK, masuk jeruji. Nah, kita itu harus selalu bersyukur, Bu. Ya. Alhamdulillah kita lebih baik dari
orang-orang yang lebih susah. Maka ketika kita sedang mendapatkan ujian yang tidak nikmat, lihat ke bawah, lihat kepada orang yang lebih susah. Ya. Kita yang punya HP enak, bisa TikTokan, bisa YouTubean. Coba sahabat kita ada yang tidak punya handphone, sekedar untuk mendapatkan informasi tentang pengajian di masjid ini tidak mampu beli handphone. Mestinya kalau ada hal-hal yang begitu, pentingnya jamaah itu dibangun secara baik. Pentingnya berjamaah dalam pengajian. Wah, si fulan itu tidak pernah muncul dalam status. Di WA-nya hilang seperti ngiles, kayak siluman. Ada apakah dia gerangan? Ternyata setelah datang ke sana, boro-boro ngetumbas handphone, ngetumbas beras gen, ripuh, repot. Nah, kita diam-diam, ayo kita kumpulkan, kita bantu, kita ringankan. Begitulah jiwa yang hebat itu selalu memantulkan sesuatu yang positif untuk sahabat-sahabat kita. Siap boten kados niku? Harus siap kalau kita pengen menjadi orang yang dipanggil oleh Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wah, ya. Baik, kita lanjut tentang jiwa yang sehat, ternyata juga menjaga tubuh yang tetap kuat. Coba kita rasakan bareng-bareng ya Bu. Kita rasakan, jika kita hatinya bersih, tidak memendam dendam, dan selalu bersyukur, ternyata ini pasti terbukti bisa menurunkan stres dan menjaga daya tahan tubuh kita. Kalau kita tidak punya stres, hati kita selalu tenang, pasti tubuh kita tuh seger, buger, katone fit. Ora duwe duit, ora duwe beras bae katone mencorong Bu. Ya wis apa jare nanti. Sing penting metu sing umah luruh rezeki, aja kalah karo ayam. Ayam begitu panggilan azan, Allahu Akbar, langsung pok kukuruyuk ya. Langsung keluar dari kandangnya, koreh nemu jagung, koreh nemu beras, koreh sisa makanan si fulan didapatkan. Tidak dapat itu pun ada dapat misalnya belalang, ada kupu-kupu, ada belatung, ada cacing. Itu merupakan rizki bagi ayam. Kita manusia jangan kalah dari ayam. Orang yang tidak pernah berikhtiar untuk merubah diri kita menjadi orang yang lebih maju, hidupnya akan selalu rugi. Begitu nggih? Nah itu ya, kalau hati yang bersih begitu. Kemudian tentang jiwa yang taat kepada Allah juga, ini akan menjauhkan kita dari perbuatan yang merusak tubuh. Jadi kalau jiwa yang taat kepada Allah pasti tidak akan tertarik seperti kepada khomer. Pegawaian apa jare? Wong rasane kayak uyuheng jaran. Nah ini kata orang dulu. Padahal kalau ditanya, apa pernah merasakan uyuheng jaran gitu loh. Nah ini kan ungkapan yang bijak sebenarnya Bu. Mambune kayak sawo mateng, sawo bosok, koyan ditenggak mawon. Ada botol ya, ini bukan Katolik katon botol mendelik ya, itu bukan begitu. Apa untungnya? Nah kemudian makan yang berlebihan, sudah dahar bersama keluarga, keluar kuliner, ada cilok, ada cireng, ada cimol, wis pokoknya macam-macam zaman sekarang ya. Karena berlebih-lebihan maka zaman sekarang banyak penyakit yang aneh-aneh, hiperkolesterol, hipertrigliserida. Ini panjang ini kalau cerita tentang tema ini, tapi kita singkat. Nah kalau berlebih-lebihan, belum sampai di akhirat kita sudah mendapatkan bahaya-bahaya yang merugikan jasad kita dan jiwa kita nanti akan lemah. Paham ya sampai niki nggih? Nah, kemudian kebiasaan yang buruk yang lain apa? Maka saya bangga bersama Muhammadiyah. Ada fatwa haram merokok. Tapi kalau bermuhammadiyah masih merokok, jangan menentang, walah Muhammadiyah neko-neko. Mboten angsal merokok. Duite padahal yang umah saboboko gitu ya. Tidak begitu, tetapi kita berarti harus belajar terus, tidak minimal mengurangi, lama-lama
malu dengan teman yang sudah tidak merokok. Lama-lama nanti kita memahami inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kita itu harus mampu mengaplikasikan bahwa sholat kita yang baik itu berarti harus mampu mencegah perbuatan fahsya. Contohnya apa? Makan berlebihan, royal, neko-neko, itu fahsya, pamer, ya. Kemudian merokok pun termasuk fahsya dan mungkar juga, asapnya mengganggu orang lain, mengganggu istrinya, ya, yang mestinya harus menjadi nafkah istrinya, jadi setiap hari 24.000 kalau nggak salah, saya tidak tahu harga rokok sekarang, ya, ini 24.000 mungkin yang sedang-sedang saja, ya. Kalau anaknya minta untuk beli buku, nanti ya, nok, tong, kalau bapak sudah gajian, ya nanti tak belikan. Tapi untuk sekedar rokok tiap hari bisa membeli. Ini kan melatih bohong sama anak. Tidak punya uang tapi rokok bisa membeli tiap hari. Ini fahsya dan mungkar. Atau kebiasaan buruk yang lain, misalnya apa? Begadang jangan begadang, toret, ya. Nah, itu kan ada lagu. Dulu saya waktu belum jadi orang kesehatan, Bu, belum paham apa sih itu. Ternyata orang yang melek malam itu akan menurunkan daya tahan tubuh, imun tubuhnya itu akan melemah. Iya. Mulane Kanjeng Nabi niku paling benci sama orang yang habis. Ada sebelumnya hadisnya ini. Habis maghrib langsung tidur, tidak menunaikan sholat isya dulu, Bu. Itu Nabi itu benci. Ditambah benci pula kepada orang yang pada isya masih nongkrong, nongki-nongki, begadang, ngobrol nggak genah gitu ya, sampai larut malam, dolanan handphone, tiktokan, tahu-tahu jam 1, jam 2 baru istirahat, pas ada adzan subuh, as-sholatu khairum minan naum, ya, tidur lebih nikmat daripada sholat, dibalik, ya, iya ini dibalik Pak maksudnya, tambah ngeringkal, tambah bunder. Nah, ini akibat begadang. Nah, ini saya Bu, kemarin sama istri itu diundang pengajian, ya, ini saya jadi ingat ini, lama pengajiannya, Bu, tapi yang namanya orang yang mendengarkan ketawa terpingkal-pingkal, guyu orang teng-teng, dan orang bisa istiqomah duduk di lapangan, tapi hanya sekedar si anak guyon, saru dan sebagainya. Tapi kalau pengajian-pengajian yang betul-betul isinya ilmu, ustadznya waras, kiai nenek bener gitu ya, wah pada ngantuk, pada nunggi. Padahal kiainya ngaku, saya diundang itu ini kiai yang edan. Mulanya agar mendatangkan kiai yang edan, penontonnya dari edan bareng, dari ini waras bareng, betul. Ini iya, dengan sekitar 23 juta dan 30 juta uang melayang hanya untuk guyu akan kiai. Maka kita harusnya perlu percaya diri dan berbangga, tapi berbangga bukan untuk menghina mereka, tetapi kita bangga, ya Allah, bersyukur aku dipertemukan kebersamaan ini dalam jamaah Aisyah dan jamaah Muhammadiyah yang ngajinya tuh betul-betul ilmu. Kalau tadi ada bumbu guyon-guyon sedikit ya wajar, karena saya lihat tadi ibu-ibu ada yang tungkulnya tungkul zikir, nopo baca handphone itu, tapi kadang-kadang kelihatannya kok seperti yang lesu, seperti yang ngantuk. Jadi saya membangunkan, ya, menggairahkan supaya tetap kita betah dengan thalabul ilmi. Sampun sewot nggih Bu nggih. Nah, gitu. Baik. Ini supaya singkat. Nasihat tema ini ternyata mengajak kita untuk merawat keduanya. Yang pertama, menjaga kesehatan fisik dengan makanan yang halal, bergizi, kemudian berolahraga. Beberapa sunnah-sunnah yang digariskan oleh Islam, ada berkuda, berenang, dan sebagainya. Itu merupakan petunjuk bahwa olahraga itu penting untuk menggerakkan jantung secara normal, supaya mampu bekerja secara baik dan menimbulkan kesehatan jasad, ya. Kemudian istirahatnya yang cukup, jangan karena sibuk kita seperti hidupnya kayak obor, kayak lilin. Padahal ini dilarang oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kamu hidup boleh menerangi orang lain, kamu hidup boleh
membantu dan meringankan kepentingan-kepentingan orang lain, tapi jangan kau perlakukan dirimu seperti lilin atau obor, menerangi orang lain terbakar hangus dan habis tiada bekas. Siap, paham ya maksudnya ya? Nah, saya senang kalau begini nih, berarti semangat ini ya, supaya kita tuh betul-betul jiwanya kuat. Nanti badan kita dengan jiwa yang kuat tuh terhindar dari penyakit-penyakit fisik. Jadi kita tetap fit, bugar ya. Istirahat yang cukup sudah, kemudian serta merawat jiwa dengan apa? Ini yang paling penting. Ternyata orang yang menikmati ibadah, contohnya sholat. Sebelum sholat kita berwudu, sing mau nek kuku, anak kuman, anak bakteri dikumbah, dicuci, dibasuh. Yang wajah kita penuh dengan dosa, lirik sing haram, melihat sesuatu yang tidak baik, dibasuh. Kulit wajah yang tadinya penuh dengan bakteri, penuh dengan kotoran debu, dibasuh, dibersihkan. Coba ya, itu ibadah. Nah, kemudian selalu bersyukur, hati kita menjadi tenang. Jangan merasa orang paling sedih, paling susah, tapi paling berbahagia. Aku mending orang bisa tuku handphone, tapi awakku sehat, orang nonton TikTok, orang nonton YouTubean, sepi dari masalah politik yang membosankan ya. Politik negeri yang kadang-kadang membingungkan dan kadang-kadang menyesatkan. Sepi, bersyukur Pak ya. Kalau masalah misalnya tidak dapat informasi, memang itu kekurangan, karena kebutuhan informasi sekarang seperti handphone itu bukan barang mewah, tapi sudah merupakan kebutuhan sekunder, seperti tubuh kita harus dibaju ya, harus pakai celana. Nah, kita pengen tahu tentang dunia luar, butuh informasi lewat handphone, maka itu pun menjadi sebuah kebutuhan. Nah, setelah beribadah, bersyukur sudah, kemudian kita perlu memiliki akhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Coba kalau akhlaknya mulia, orang itu senang melihatnya. Coba kalau kamu sombong, kalau kamu pemarah, kalau kamu orang yang galak, wah, liwat be menjeb gitu ya, alah mobilnya apik be oleh kredit, mau ini dit gitu ya. Tapi misalnya Mas Irwan motornya bodol ya, tapi mau ini cash, akhlaknya baik ya Allah. Motornya bodol, tapi orangnya sopannya luar biasa ya. Lalar be ditakoni, lalar paling ngendi gitu ya. Iya, ini kalau orang yang berakhlakul karimah. Ada duri di jalan, berhenti sejenak, disingkirkan. Ada orang tukang becak, banyak kempes, ikut membantu mendorong ya. Ini kalau kita berakhlakul karimah, insya Allah dimanapun kita berada, kita menjadi orang yang dirindukan. Nah, keduanya, maksudnya ini jasad dan jiwa itu tidak bisa dipisahkan menjadi manusia yang utuh dan bermanfaat. Ini makanya saya penting. Tadi heboh ya Bu ya, judulnya payung heboh nemen, di dalam tubuh yang sehat memancarkan jiwa yang hebat itu loh. Ini memang terbukti Bu. Islam itu sebenarnya jauh-jauh dari mensana in corpore sano, itu sudah jauh mengajarkan. Mungkin kita ngaji nih kadang-kadang tidak sampai ke sana, tidak membedah. Sing anamu apa? Ya, sholawatan karo coge-coge, dia istighfar karo lenggak-lenggok gitu ya. Itu terlalu asik, akhirnya lupa dengan isi. Nah, itu makanya kita boleh membandingkan, tetapi tidak boleh juga menghujat. Mungkin kalau ibarat kita mencari ilmu, kita mencari ilmunya berkelas. Ada sebelum SD di TK dulu, mungkin mereka TK masih kelasnya kelas nyanyi-nyanyi, seneng-seneng gitu ya. Yang penting seneng dulu gitu ya. Sudah seneng diajarin ngitung, diajarin baca SD, lanjut ke SMP terus gitu ya. Nah, kita mudah-mudahan sudah merujuk ke sana pengajiannya. Maka ibu jangan cuma cukup berhenti di ibu dan di bapak, ajak orang-orang terdekat, anak, cucu, dibawa.
Masih kecil tidak apa-apa. Pembiasaan itu sangat berharga. Karena apa? Orang bisa itu karena biasa. Begitu nggih? Nah, ini kita perlu belajar. Ya, sebenarnya ini masih lama Mas Irwan. Ini kita belajar di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang hebat. Ini ada sejarah tentang sahabat di zaman Nabiullah Muhammad SAW, yaitu sahabat Uwais. Dalam ini ya, nah ini identitasnya saya urai. Beliau bernama aslinya Uwais bin Amir Al-Qarni, berasal dari daerah Qarn, Yaman. Hidupnya sejaman dengan Rasulullah, namun tidak sempat berjumpa dengan beliau. Karena apa? Karena beliau memilih untuk tinggal setia merawat ibunya. Ternyata ibunya yang sudah sepuh, sudah tua renta, sudah bau tanah, sudah buta dan lumpuh. Nah, kemudian ini yang penting, Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa beliau adalah contoh sebaik-baik tabi'in atau orang yang hidup setelah masa sahabat yang sangat dicintai oleh Allah karena baktinya kepada ibu. Bahkan sudah disiapkan surganya di sana adalah bangunan istana yang megah. Ini Nah, nanti kita setelah selesai kita mendengarkan. Ada ya videonya ya Mas ya. Nanti Mas Irwan menyiapkan videonya. Sebenarnya saya juga ini pengen bercerita langsung, tetapi waktu tidak cukup. Nanti sambil kita santai dahar bareng, mungkin nanti kita putar ya. Inti dari cerita ini, ternyata Islam itu mengajarkan untuk memperoleh jiwa yang hebat itu harus melatih tubuh kita supaya kuat. Ya, tidak ada tubuh kita supaya kuat bisa manggul sapi, bisa manggul onta dengan membaca ajarannya sholawat ping sewu. Niki Pak Abdul Rosid ya, ada nggak, pernah nggak mendengar misalnya dalam sebuah hadis atau sebuah apa ya? Dulu saya pernah belajar Pak, saya pengen mukul musuh saya, pukulan jarak jauh 100 meter itu belajar hijib ya, belajar baca ya zabar ya kohor gitu ya, langsung guling-guling lah. Itu ternyata tidak ada sunahnya, tapi yang ada sunahnya ini yang digambarkan oleh Nabi dan akan ditempatkan dalam surga. Itu yang latihan, membeli lembu yang kecil kemudian dipanggul, ketika sore hari dibawa pulang, paginya dibawa lagi dipanggul, itu melewati yang namanya pegunungan yang tandus, yang panas, yang banyak rintangan gitu ya. Sampai-sampai orang di sekitarnya ini, Uwais ini edan apa gembleng, apa gemblung ya, apa nggak ada pekerjaan. Nah, nanti cerita selanjutnya dari ini. Ternyata melatih fisik supaya kuat itu butuh olahraga, butuh latihan Bu. Orang mau belajar baca bismillah ping sewu, nanti disilet kupingnya metune geni gitu ya, nggak ada. Tapi itu ternyata ada Pak ya. Nah itu mungkin, ini mungkin ada ayat nih, nanti kapan-kapan kita bedah. Jadi ayatnya itu Allah itu akan mengabulkan sesuai dengan persangkaannya hambanya. Nah mungkin persangkaannya agar bacane sholawat sing temenanan ping sewu yang kok bisa oleh dagangnya hebat itu ya, mungkin seperti itu ya. Tapi kita di Muhammadiyah tidak mengenal itu, artinya tidak mengamalkan seperti itu, dan mudah-mudahan mengamalkan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu yang menjadi intisari hikmah dari hikayat Uwais ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semua mustami'in mendapatkan anugerah sehat, sejahtera, sukses lahir dan batin, sehingga mampu memancarkan nilai-nilai kebaikan, amil sholihatnya seperti sahabat Uwais. Kita bakti kepada orang tua itu sungguh luar biasa. Jadi kalau sekarang kita merasa direpoti oleh orang tua yang sakit, kita kalau mau hitung-hitungan belum seberapa. Orang tua lebih sengsara, lebih menderita ketika mengandung kita, melahirkan kita, mendidik kita, sampai membesarkan kita. Itu kalau hitung-hitungan
kita dengan merawat orang tua belum ada apa-apanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas